Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai tugas website dari kelompok kami, yaitu website pembayaran listrik online atau Electripay. Pada kelompok kami beranggotakan 5 orang, yaitu 1. Dedi Putra Suryadana dengan NIM 001. Yang kedua ada Ahmad Yazid Hilmi dengan NIM 031. Yang ketiga ada Syauki Abdullah dengan NIM 034. Yang keempat ada saya sendiri, Hanifah, dengan NIM 041. Yang kelima ada Muhammad Rizky Pratama dengan NIM 00044. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Dedi Putra Suryadana. Ya, sekarang kita masuk ke kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Untuk kebutuhan fungsional pada sistem, yang pertama adalah sistem dapat melakukan input ID pelanggan. Yang kedua, sistem dapat melihat rincian tagihan listrik. Yang ketiga, sistem dapat melakukan konfirmasi pembayaran. Yang keempat, sistem dapat melihat daftar tarif listrik per kWh. Yang kelima, sistem dapat melakukan login untuk admin dan juga loket. Yang keenam, loket dapat mengkonfirmasi pembayaran dan juga dapat mencetak resi. Yang ketujuh, admin dapat menambah, mengedit, dan juga menghapus daftar tarif per kWh. Masuk ke kebutuhan non-fungsional pada sistem. Yang pertama itu, sistem memiliki interface atau antarmuka yang dapat mudah dipahami. Yang kedua, sistem dapat dijalankan di web browser. Yang ketiga, sistem dapat berjalan pada komputer dengan spesifikasi minimal RAM 3 GB. Yang keempat, sistem harus dapat memastikan bahwa data yang digunakan dalam sistem harus terlindungi dari akses yang tidak berwenang. Yang terakhir, besarnya program dari sistem maksimal sebesar 100 MB. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Soki. Lalu ada user website. Padahal website kami memiliki 3 level user. Pengguna pertama, yaitu pelanggan dari website. Pelanggan dapat mengecek tarif dari daya listrik dan mengecek tagihan pelanggan dari ID pelanggan. Lalu kedua adalah loket. User loket pembayaran, yaitu mengelola pembayaran dari pelanggan. Lalu user yang ketiga ialah super admin, yaitu mengelola seluruh akun-akun yang terdapat di dalam website. Oke, lalu ini tampilan landing page-nya. Lalu di sini kita akan demo ke tampilan websitenya. Di atas terdapat navbar yang berisi menu home, tarif, dan about us. Baru di bawah ini ada inputan ID pelanggan. Di sini kita akan memasukkan ID pelanggan untuk mengecek tagihan dari pelanggan. Lalu di bawah akan muncul data tagihan dari ID pelanggan yang telah dimasukkan, seperti bulannya, tahunnya, jumlah meterannya, lalu total dari tagihan si pelanggan, dan statusnya sudah lunas atau belum lunas. Lalu berikutnya akan lanjut ke menu tarif. Ini merupakan tampilan menu data tarif per kWh dari listrik. Nah, ini ada golongan, baru ada batasnya, baru tarifnya berdasarkan batas dayanya. Lalu menu batas yaitu menu tentang kami. Lalu selanjutnya ada menu login yang akan dijelaskan teman saya Reski. Selanjutnya, sini saya akan menampilkan halaman untuk login. Di login ini ada 2 level yang untuk website kami, yaitu level admin dan level loket. Nah, admin sendiri itu berisi menu riwayat transaksi, tarif, dan akun.
Oke, di sini jika login sebagai admin, maka akan masuk ke halaman admin. Dan jika tadi login sebagai loket, maka akan masuk ke halaman loket. Oke, kita demo saja programnya. Sini kita klik dulu login. Kita login dulu sebagai admin. Oke, di sini sudah masuk ke dashboard admin. Di admin sendiri tadi sudah saya sebutkan ada menu riwayat transaksi, tarif, dan akun. Di sini kita akan menambahkan data akun dulu. Nah, karena di sini saya akan mau menambahkan akun loket, maka kita klik akun dulu, lalu masukkan ID akunnya dengan nama user. Yuna, jangan Yuna. Yuli dengan username loket 5. Passwordnya loket. Dengan level-level yang karena kita mau buat loket, maka kita akan memilih level akun loket. Kita tambahkan data. Oke, tadi datanya sudah berhasil ya, loket 5 dengan passwordnya loket dengan levelnya loket. Nah, di sini saya ingin di sini akun loket 5 dengan nama Yuli ingin mengganti username-nya. Di sini kita akan klik edit. Kita ganti username-nya dengan nama username loket 6 dengan levelnya yaitu masih loket. Kita klik update, maka datanya pun berhasil diupdate dan username-nya berubah menjadi loket 6. Nah, di sini ada menu tarif. Tarif di sini ya isinya kode tarif, daya tarif per kWh. Dengan kode tarifnya yang sudah kita buat yaitu L1, L2, L3 dengan daya yang disesuaikan dengan kode tarifnya. Di sini kita akan menambahkan data tarif. Ya, oke, kode tarifnya yaitu L4 dengan daya 2.500 dengan harga 250.000. Oke, kita tambahkan. Oke. Datanya berhasil tambahkan kode tarif L4, daya 2.500 dan tarif per kWh-nya yaitu 250.000. Oke. Dan di sini ada menu logout yang akan berpindah ke menu login. Nah, untuk level loket akan dijelaskan oleh Ahmad Yazid. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan untuk level loket. Pertama, kita akan mulai memasukkan username dan password dari loket yang sudah didaftarkan oleh super admin tadi. Misalnya ini loket 6. Nah, lanjut dengan passwordnya. Nah, kalau sudah masuk, dia bakal langsung menuju dashboard dari loket ini. Nah, sekarang di page loket ini, di level loket ini terdapat pages yang akan mendukung seluruh sistem pembayar, seluruh kegiatan transaksi atau pembayaran dari user, dari pelanggan listrik. Nah, di sini ada ada page pelanggan, ada page penggunaan, page tagihan, page pembayaran, dan page tarif, serta ada tombol untuk melakukan logout dari sistem. Yang pertama kita akan menuju tabel pelanggan. Di tabel pelanggan saat kita klik akan menampilkan data seluruh pelanggan yang mendaftar di sistem kita. Nah, di sini terdapat ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan juga root-nya. Nah, sekarang kita akan menambahkan data pelanggan. Nah, kita akan menambahkan data pelanggan, misalnya ID-nya BPN 007 dengan nama Juliana Saputri. Nah, nomor meternya misalnya 132.721. Nah, alamatnya ada di kilo 15. Dan pilihan dayanya kita coba masukkan pilihan daya yang tadi kita baru masukkan 2.500 yang bawah. Oke, nah kita klik tambah. Localhost menyatakan apa data berhasil disimpan. Nah, datanya kan muncul di tabel tersebut. Nah, sekarang data itu bisa kita detailkan data dari Juliana tersebut. Nah, di situ ada ID-nya, nomor meter, nama, alamat, dan juga kode tarif yang digunakan oleh pelanggan tersebut. Nah, next kita akan melakukan ke tabel penggunaan.
Tabel penggunaan merupakan tabel yang berisi seluruh data dari penggunaan pengguna dari per bulannya, dari bulan apa per bulannya, dari bulan apa, tahun berapa, terus itu terdapat juga data meter awalnya berapa dan meter akhirnya berapa. Nah, coba kita sekarang akan menambahkan data penggunaan pelanggan. Nah, misalnya tadi ID penggunaannya 201. Nama pelanggannya kita pilih tadi yang kita baru masukkan, Yuliana Saputri, ya, Ibu Yuliana. Dia memilih penggunaan, kita akan masukkan penggunaan Bu Yuliana di bulan November tahun 2020. Nah, misalnya di meteran awal, setelah dicek ternyata meter awalnya di awal bulan itu 1.327. Nah, saat di akhir bulan ternyata meter akhirnya itu 1.455. Nah, kita akan tambahkan penggunaannya, kita klik tombolnya, berhasil menambahkan. Nah, datanya akan muncul di tabel penggunaan tersebut. Setelah kita menambahkan data tersebut, data tersebut akan muncul tagihan yang harus dibayarkan oleh Ibu Yuliana untuk tagihan bulan November. Nah, kita klik ke page tagihan, nah akan muncul di sini. Jadi tagihan yang perlu dibayar oleh pelanggan akan muncul di sini. Di situ ada ID pelanggannya, terus ada bulan tagihan dan tagihan untuk bulan dan tahun berapa, dan juga terdapat keterangan jumlah meter yang didapatkan dari pengurangan antara jumlah meter akhir dengan meter awal yang sebelumnya ada di tabel penggunaan. Nah, jadi kita akan dapat kira-kira berapa sih besarnya listrik yang digunakan gitu, berdasarkan meterannya. Nah, juga di sini ada statusnya belum lunas ya. Jadi karena statusnya belum lunas, dia akan masuk ke page tagihan ini. Sekarang kita akan bayar. Sekarang ceritanya mungkin Bu Yuli ini mau membayar tagihannya. Nah, kita masukkan ID tagihannya itu 321 misalnya. Terus itu ID pelanggannya kita pilih tuh, kita cari Ibu Yuli. Nah, ternyata ada Bu Yuli tadi tuh kan ID-nya Bu Yuli itu bulan November BPN 77. Terus dia tagihan yang mau dibayar tuh di bulan November. Nah, jadi kita klik itu November. Nah, oke, sekarang di tanggalnya kita misalnya kita bayarnya hari ini, bulan bayarnya bulan Desember misalnya Ibu Ibu Yulinya. Nah, karena terlambat mungkin biaya administrasinya kita naikkan jadi 3.000 misalnya. Nah, akhirnya kita klik tombol bayar, akan masuk ke tampilan struk dari yang akan menjadi bukti bahwa Bu Yuli ini sudah membayar. Nah, di sini ada ID pengguna, ID pelanggan yang yang di situ ada Ibu Yuli, terus itu tahun tagihan, bulannya, jumlah meternya, terus itu berapa yang harus dibayarkan Bu Yuli, biaya adminnya, terus itu total yang harus dibayar sama Bu Yuli. Nah, misalnya sudah selesai mencetak, kita akan kembali ke menu loketnya. Nah, di menu loket terakhir ada menu tarif, yang dimana menu tarif ini hanya menampilkan data-data tarif yang sudah diinputkan oleh super admin. Jadi loket ini tidak bisa melakukan quote karena proses quote hanya dilakukan oleh super admin. Nah, jika kita melakukan logout dan kembali login ke super admin menjadi super admin. Nah, tadi teman saya belum sebutkan, di situ ada page riwayat transaksi, yang dimana seluruh tagihan-tagihan yang telah dibayar, yang telah lunas akan muncul ke riwayat pembayaran ini. Di situ ada ID pembayaran yang tadi kita masukkan, terus itu tanggalnya, terus itu bulan bayarnya, biaya administrasinya. Dan di ID tagihan itu kan tombolnya merah. Kalau kita klik di situ itu akan memunculkan seluruh data dari detail tagihan dari pelanggan tersebut. Ya. Nah, sekian dari demo dari website kami. Saya kurang lebihnya saya kembalikan ke Hanifah. Ya, baik. Sekian presentasi mengenai website kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.